Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Kalau Anda mengikuti podcast saya selama ini, sudah sekitar 20-an podcast, tentunya Anda memahami bahwasanya perspektif saya terhadap kerja 9 to 5 itu minus ya. Namun sesungguhnya saya punya pandangan tentang kapan suatu kerja 9 to 5 itu layak dipertimbangkan. Satu hal yang membuat pekerjaan 9 to 5 itu tidak bisa diganggu-gugat adalah jika pekerjaan itu sudah menjadi passionmu sejak kecil. Katakanlah jadi polisi, tentara, dokter, dan lain sebagainya, pekerjaan yang sudah well established, sudah mainstream, dan sudah memiliki institusi yang baku. Ini membuat anak kecil pun tahu, sehingga menjadi passionnya. Jadi, kalau sudah seperti ini, sudah tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Kalau kamu misalnya punya passion jadi tentara, meskipun pekerjaan itu menyita hampir seluruh waktu hidupmu, kamu nggak akan bertanya lagi. Kamu tidak akan membutuhkan orang untuk membuat kamu termotivasi misalnya. Nggak butuh, karena kamu sudah menjadi motivasimu. Jadi untuk ini, no question asked. Kedua adalah, hampir mirip dengan yang pertama, namun ini sesuatu yang kamu pelajari, mungkin awalnya belum menjadi passion, tapi kemudian menjadi passion. Yaitu kalau suatu pekerjaan itu kamu percaya cost-nya, yaitu kamu percaya penyebabnya, manfaatnya bagi dunia. Ini mungkin agak idealis, tapi memang seperti ini, yaitu kamu benar-benar percaya pekerjaan yang kamu lakukan ini, meskipun dia 9 to 5, dia akan memberikan kontribusi yang besar bagi manusia, bagi amal baikmu di dunia dan akhirat, dan kamu nggak akan ragu-ragu untuk menghabiskan waktumu, meskipun itu termasuk mengurangi waktumu bersama keluarga dan anak istri, kamu nggak akan bertanya lagi. Dan ini monggo, ini luar biasa bagus. Contoh, kamu percaya pengabdian seorang dokter itu penting bagi umat manusia, dan kamu percaya bahwasanya menjadi dokter itu adalah amal baikmu untuk dunia akhirat, no question asked. Tembus aja, karena itu memang sudah menjadi sesuatu yang kamu yakini dan kamu percaya kebenarannya. Jadi contoh jadi guru. Guru itu luar biasa penting ya. Tapi kadang-kala, mungkin sekarang sudah lebih baik, tapi umumnya dahulu gaji guru itu kecil, dan pengorbanannya banyak, nggak boleh bolos, jelas ya. Dan kamu percaya, dan banyak lagi secara finansial tidak sebanyak jadi programmer misalnya. Tapi kamu benar-benar percaya dengan nilai kebenaran, manfaat dari menjadi guru, sehingga kamu menembus segala perjuangan untuk menjadi guru dan lain sebagainya. Maka ini adalah suatu pekerjaan 9 to 5 yang no question asked. Tembus aja karena sudah menjadi sesuatu yang kamu yakini. Contoh lagi banyak, sesuatu seperti ini, jadi guru, pemadam kebakaran, menjadi pegawai negeri sipil yang kamu percaya itu untuk membantu masyarakat, membantu untuk kelancaran roda pemerintahan. Apapun itu, kalau itu sudah kamu percayai kebenarannya, maka no question asked. Sekali lagi, no question asked, yaitu perjuangan 9 to 5 untuk ini tidak akan dipertanyakan lagi. Nah, saya hanya punya dua pandangan kebenaran untuk suatu pekerjaan 9 to 5 yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang ketiga sesungguhnya ada, tapi masih bisa dipertanyakan, yaitu kalau pekerjaan 9 to 5-mu yang sekarang itu memberikan kamu jaminan finansial yang bagus banget dan tidak menyita waktumu terlalu lama. Contoh, kamu saat ini kerja remote misalnya ya, belum banyak hasilnya. Misalnya nih, mungkin baru sebulan baru dapat $300, sekitar hampir 4 juta. Tapi kemudian tiba-tiba nih ada tawaran kerja di Malaysia misalnya, dengan gaji $4.000 misalnya.
atau kerja di Jakarta dengan gaji $5.000. Ini kemungkinan kamu bisa pertimbangkan. Dan kamu pertimbangkannya jangan lama-lama. Tapi ingatlah, begitu kamu mengambil pekerjaan seperti ini, waktumu akan tersita. Saya beri contoh, saya tahun 2012 kerja di sebagai konsultan FAO, Food and Agriculture Organization di FPBB, stationnya di Kementerian Kehutanan. Itu saat itu ukurannya saya dapat gaji bagus ya, hampir 20 juta. Itu nyenengin banget kan. Awalnya saya cuman remote work, itu saya sudah remote work, hanya pendapatannya masih di bawah $1.000 dan juga naik turun, sehingga tawaran seperti ini susah untuk ditolak. Saya saat itu sudah punya belief bahwasanya remote work itu sesuatu yang paling mendekatkan saya ke anak-anak. Anak saya sudah 2 saat itu, masih 1 tahun yang kedua. Kemudian saya terima meskipun dengan berat hati. Tapi dengan pertimbangan paling cuma 3 bulan deh balik lagi. Tapi ternyata jalan setahun. Dan akhirnya meskipun saya saat itu terbantu untuk finansial, tapi tetap nyesel. Begitu selesai, saya nyesel. Kadang-kadang sekarang saya kalau ingat juga nyesel. Kenapa? Karena saat itu anak saya yang kedua baru 1 tahun dan saya kehilangan masa ngelihat dia jalan pertama kali. Itu beda dengan anak pertama. Anak pertama full dari jebrol sampai TK saya ikutin terus. Dan banyak hal yang lain kalau saya ingat tuh saya nyesel. Padahal saya cuman 11 bulan. Tapi sudah nyesel banget. Maka ini pekerjaan yang masih doubtful, masih dipertanyakan. Namun monggo, jika kamu pertimbangannya nggak terlalu menyita waktu yang lama dan finansialnya bagus, monggo diambil. Namun ingat, kalau kamu pekerjaan 9 to 5 dengan suatu belief bahwasanya suatu saat kamu remote work, maka persiapkan waktu resignmu. Jadi saat kamu ngambil kerjaan 9 to 5 itu, 9 to 5 tersebut, persiapkan kapan resign dan bagaimana resignnya. Contoh, kamu mengambil pekerjaan di Jakarta yang gajinya 15 juta. Tapi kamu tahu sih, pekerjaan remote work itu lebih oke, juga di rumah, nggak perlu repot-repot ke Jakarta dan dengan anak istri di rumah di kampung. Tapi kemudian kamu menerima pekerjaan ini, maka persiapkan cara kamu resign suatu saat nanti, jangan terlalu lama. Contoh, kamu hanya persiapkan setahun untuk pekerjaan ini. Maka saat setahun itu, selama itu persiapkan remote workmu. Skillmu kamu persiapkan untuk nembus remote work, upgrade skillmu secara berkala, dan benar-benar pantau progresmu di remote work. Kamu bisa gabung dengan kami di remoteworker.id dan persiapkan saat kamu resign. Hati-hati, kerjaan 9 to 5 itu bisa melenakan, nyaman, namun tiba-tiba blast, 10 tahun lewat. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Keep up dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.